Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, topik yang sekarang mengenai biometri. Jadi katarak itu sekarang arahnya sudah bukan hanya mengambil nukleus, tapi katarak refraktif surgery. Kita berusaha mengoptimalkan visus dari pasien kita. Jadi harus jitu mengarahkan arak panah itu ya. Nah, pasien nggak mau tahu. Yang dia ingin adalah dia keluar dari kita setelah operasi penglihatannya baik. Penglihatan baik berarti dokternya baik. Nah, harapan saya pada topik ini, saya ingin supaya teman-teman mengetahui bagaimana biometri itu yang akurat dan menentukan e-all power sesuai kebutuhan pasien kita. Biometri ini dibilang adalah harmoni dari matematika yang dipindah ke biologi, jadi kumpulan simfoni-simfoni yang membentuk harmoni. Biometrik sistem ada 3, ada yang ultrasound, laser, dan yang sekarang berbasis OCT, kontak dan non-kontak. Nah, untuk mengetahui menentukan e-all power kalkulasi, itu adalah harmoni antara biometri, formula, dan klinik aplikasinya. Biometri sendiri itu ada 3 komponen ya, axial length, corneal power, dan posisi dari lensa. Formulanya ada banyak generasi, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan dari pasien kita. Lalu aplikasi klinisnya. Nah, pasti nanti setelah tadi speaker-speaker yang tadi, coach-coach tadi udah membekali bisa melakukan VECO dengan baik, seneng ya. Hari pertama bagus, bening, pupil bulat. Nah, tapi pada pasien ini ternyata dia unhappy. Kenapa? Karena kadang-kadang kita kelewatan, seni biometri itu dilewatin, padahal sebenarnya menarik. Pasiennya unhappy. Apa yang terjadi? Visusnya 1 meter. Dengan koreksi -9, dia 1,0. Jadi akhirnya mau nggak mau kita harus planningkan IOL exchange. Nah, ini biometri sebelum dilakukan IOL exchange. Setiap kali melihat print out dari biometri selalu ada data dasar yang berisi axial length, keratometri, anterior chamber depth, lalu jangan lupa setiap mesin itu mesti dibekali notifikasi. Nah, pada mesin ini dibekali notifikasi juga. Axial length-nya termasuk tinggi. Nah, kemudian harus ingat status pasien kita apa. Nah, jangan kelewatan, ini kan mau IOL exchange ya. Jadi statusnya pseudophaky. Jangan kebalik, kita mau VECO masih phakic, ternyata statusnya ini. Nah, nanti bisa keliru juga. Nah, ini kenapa saya kasih tanda merah? Ada yang tahu kenapa nomor 3 ini merah dari print ini? Nah, ini yang kiri enggak di biometri, jadi biometrinya cuma kanan aja. Kemudian untuk mencapai emmetrope, powernya 14,5. Nah, jangan hanya ngeprint segini aja, tapi historinya harus juga di print. Nah, di sini di print axial length-nya konsisten ya, ini harus dilihat konsisten atau enggak boleh ada yang 25, 24, 23, nah itu berarti nggak konsisten, nggak boleh. Lalu kalau yang famous di Indonesia itu optical biometri e-all master Lenstar sebenarnya ada tapi tidak famous, kebetulan saya pakainya e-all master jadi ini yang saya tampilkan. Lalu keratometrinya, ini adalah notifikasi bahwa pemeriksaan ini tidak akurat. Kalau akurat ini semua bersih. Kemudian turun lagi. Nah, di sini ini menunjukkan angle kappa. Angle kappanya besar. Kalau angle kappa besar, kita harus curiga. Memang benar pasiennya juling. Kalau nggak juling berarti posisi dari pemeriksaan kurang benar. Nah, akhirnya saya langsung kasih catatan. Biasanya biometri itu memang dikerjakan petugas, tapi kalau ada hal khusus bila perlu harus kita kerjakan sendiri. Lalu saya kasih pesan, tolong di biometri ulang, kanan kiri, dan
saya ulangi lagi, dipastikan supaya petugas nggak keliru lagi, nanti diulang-ulang dengan register yang sama, nanti takut keliru. Satu pasiennya matanya apa, dan satu lagi perhatikan posisi kepala pasien. Tidak hanya petugas saya kasih catatan, pasiennya pun saya beritahu. Waktu ini pasiennya laki-laki, Pak, minta tolong nanti saat diperiksa lagi, posisi kepala harus begini ya Pak ya, saya cobakan di slit lamp. Maaf Pak, kadang-kadang petugas itu kurang perhatian, sibuk di depan monitor. Bapak noleh sedikit, nanti hasilnya lain. Nah, pasiennya kooperatif, baik dok. Tapi petugas sudah saya kasih pesan juga, baik tulisan maupun lesan. Lalu kita gali lagi, biometri sebelum VECO-nya yang kemarin itu. Lah kok ternyata sama, powernya itu hampir sama, 16,5 yang tadi kan 14 ya, untuk mencapai target emmetrop. Nah berarti ada yang nggak benar ini. Maaf. Nah ini angle kapanya gede, nah kemungkinan pasien ini memang posisinya kurang tepat saat pemeriksaan, karena saya lihat, saya Hirschberg test, tidak ada strabismus. Setelah diulang, kanan kiri, ketemu ini, aksial lengthnya kanan lebih besar daripada yang kiri. Di sini 29, yang di kiri 25. Nah, biometri yang awal tadi, aksial lengthnya 25, jadi bedanya jauh ya. Lalu untuk mencapai emmetrop, di sini power lensanya hanya 4 dengan 4 dioptri, 4,5 minus 0,13. Lah jauh banget, makanya pasiennya jadi minus 9, walaupun korneanya bagus, pupilnya bulat. Lalu petugas kasih saya catatan, aksial length berubah-ubah. Yang paling stabil di 29. Nah, nggak boleh puas sampai di sini aja, walaupun ini sudah konsisten ya, 29. Saya konfirmasi lagi dengan biometri yang lain. Kebetulan ada optical biometri yang lain, di sini pakai pentacam. Oh ternyata sudah benar, memang pasien ini sesuatu, yang kanan dia 28, sekian, hampir 29, yang kiri 25. Ya udah, akhirnya saya mantap untuk melakukan IOL exchange. Nah, sekarang dengan berbasis OCT untuk menilai akurasi itu bisa melihat dari fovea-nya, fovea pitnya ini. Nah, kalau kayak gini berarti memang dia sudah di refraktif aksial lengthnya. Ternyata yang menentukan bisa error itu paling besar memang aksial length. Begitu aksial length itu keliru, itu bisa 54%. Yang kedua, effective lens position. Nah, ini dibantu oleh pabrikan. Jadi setiap pabrik itu sudah menentukan yang namanya A konstan. Nah, itu termasuk effective lens position. Dia sudah menentukan berapa A konstannya. Nah, hati-hati mengisi biometri itu A konstan harus benar. Lalu corneal power menentukan 8%. Begitu besarnya pengaruh aksial length ya. Nah, ini dari yang saya baca, untuk pasien miop dengan aksial length 30, kalau terjadi kesalahan per milimeter itu 1,75 dioptri. Ini saya hitung pasien saya tadi cocok. Pasien saya kan 28 ya. 28 dengan beda aksial length itu sekitar 4. 4 kalikan 175 ya benar, kira-kira paling enggak di atas minus 6 IOL powernya yang kurang. Kalau emmetrop dengan aksial length 23,5, kesalahannya 2,35 dioptri per milimeter. Yang paling berat kalau pasien kita hyperopia dengan aksial length pendek 20, 3,75 dioptri per milimeter. Jadi hati-hati dengan aksial length. Biasanya yang suka mengacau itu stafiloma posterior. Kenapa? Kadang-kadang nggak pas di foveanya, tertipu oleh cekungannya itu ya. Nah, pada pemeriksaan menggunakan immersion itu bisa kelirunya di anatomical axial length, bukan di refraktif axial length-nya. Beda sama optical. Optical lebih akurat. Prevalensi stafiloma posterior itu dimulai dari aksial length 26,5 ke atas 1,41%. Jadi kalau ketemu pasien di print ternyata aksial lengthnya di atas 25, kita harus mulai hati-hati lebih memperhatikan biometri aksial lengthnya. Nah, pemeriksaan harus tepat. Ini saya ingat dulu Dr. Hadi juga pernah presentasi, pasiennya
dicobakan suruh miring ke sini, yang berubah keratometrinya. Aksialengnya berubah. Nah, jadi pastikan posisi pasien ini harus benar. Lalu bagaimana kalau kita nggak punya optical biometri? Nggak usah bersedih. Kita bisa memakai USG. Saya kira pasti USG udah ada lah ya. Semua pasti punya. Dengan USG kita bisa pakai kalipernya itu untuk memastikan benar-benar di fovea pitnya aksialengnya berapa bisa dihitung. Jadi nggak perlu sedih lagi. Nah, ini contoh printout dari immersion. Sama saja, di sini juga ada data dasar yang harus diperhatikan. Bedanya keratometri dari immersion harus diperiksa dengan alat yang lain. Nah, kalau dengan immersion untuk tahu akurasinya, kita harus lihat ecospike-nya. Ecospike-nya harus di-print, dilihat. Ini probe yang di sini, lalu kornea, lensa anterior, lensa posterior, retina ini harus tinggi, lalu di belakang retina baru boleh rendah. Nah, sekali lagi posisi pasien penting. Kalaupun nggak punya immersion, aplanasi, perhatikan posisi pasien primer. Ini contoh yang baik. Ini probe-nya kurang benar. Nah, lihat nggak sesuai ya dengan patron ecospike-nya. Jadi ada patokan 5 prinsip ecospike yang harus diperhatikan. Ini probe-nya, kornea harus tinggi dengan ecospike-nya lebih dari 90%. Lalu anterior dan posterior lensa juga harus tinggi. Kalau anterior lebih dari 90, posterior bisa 50-75 agak rendah. Lalu retina, nah ini nggak boleh landai, ini harus tajam. Kemudian di belakang retina, sklera, orbital fat itu rendah. Immersion juga gitu, harus perhatikan kalau ada kayak gini. Nah, ini berarti nggak benar nih, probe-nya mungkin miring, nggak pas. Jadi aksialeng itu kunci penting dari all power kalkulasi. Kalau ada perbedaan dua mata lebih dari 0,3 mili harus diulang. Setiap 0,3 mm error, 1 dioptri post-op-nya error. Nah, aksial optical biometri itu dikatakan lebih akurat. Bedanya di sini 0,01, kalau ascan 0,10, jadi dia lebih detail. Kalau pada immersion dia berhenti di internal limiting membrane, kalau yang optical dia sampai ke dalam. Coba diperhatikan nanti di box IOL, kadang-kadang ada yang mencantumkan dengan optical konstan sekian, dengan immersion sekian. Nah, itu penting. Biasanya optical dia lebih panjang karena dia bisa sampai jauh. Nah, kerugiannya apa? Optical biometri itu memang biaya equipment-nya lebih mahal, dan kadang-kadang kesulitan menembus yang keruh seperti ini. Lalu corneal power, Dokter, komponen yang kedua. Oke. Nah, ini di sini ada titik-titik ini, lasernya itu menembak untuk menentukan keratometri. Ini berlomba-lomba, Allmaster sama Lenstar ini. Nah, dia cuma sedikit, Lenstar nambahin banyak, 32 titik. Tapi sekarang Allmaster ngejar lagi, dia bisa berbasis OCT, jadi lebih akurat. Nah, ini ya, setiap 1 mm error dari anterior chamber depth menyebabkan 1,5 dioptri refraktif error. Di all formula, nggak usah bingung-bingung, SRKT itu bisa untuk semua, mulai dari yang normal sampai yang panjang, yang ekstrim kalau pendek pakai hover Q. Nah, kapan kita curiga itu nggak benar harus diulang? Nah, baca aja di sini, ada di handout-nya ya. Kalau ada aksialeng ekstrim lebih kecil, lebih panjang, diulang. Lalu corneal power-nya lebih pendek, lebih besar dari ini, diulang. Tapi hati-hati, kadang-kadang ada pasien pasca lasik, itu pasti keratometrinya flat. Kapan kita menentukan target emetropia? Nah, kalau dua-duanya direncanakan pseudophaky atau hipermetrop yang nggak lebih dari 2. Dan lain-lain bisa dibaca sendiri ya. Target ametropia, kalau salah satunya sudah dioperasi, ternyata sisa minusnya kebanyakan ya, kita bisa menyesuaikan. Sama ini juga kalau pasien AMD dia butuh penglihatan yang baik,
dibuat lebih plus, kalau glaukoma bikin minus supaya cakupannya lebih besar lapang pandangannya. Jadi pesan hari ini yang bisa diambil, selalu mengukur kedua mata dan akurat aksial itu penting. Kemudian posisi menentukan prestasi, jadi posisi pasien itu menentukan prestasi dari operasi kita nanti. Nah, ini ada quote yang bagus. Jadi kebahagiaan itu bisa kita capai kalau semua itu selaras, baik pikiran kita maupun apa yang kita katakan. Sama, Veko juga gitu. Semua bisa baik kalau semuanya selaras. Tekniknya bagus, skillnya bagus, biometrinya meleset, nggak jadi happy. Jadi semuanya harus baik dan selaras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.